Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah, berbakti kepada Tuhan. Mazmur 42 ayat 12 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab Dia Tuhan Allah penolongku. Dan sebab itu aku akan bersyukur selalu kepada Tuhan Allah penolong kita." Maukah hari ini engkau sediakan hatimu, engkau berikan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur sebab Engkau sangat baik di dalam hidup kami. Dan kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, haleluya, amin.
Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur, Kami bersyukur terima kasih padamu, Tuhan. Engkau Allah yang sungguh baik. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Namamu ya Yesus. Terima kasih. Engkau Allah yang sungguh baik. Ku mau bersyukur kepadamu Tuhan. Segala pujian hanya bagi Engkau. Haleluya. Yesus ku tinggikan. Terima kasih. Engkau sungguh sangat baik. Haleluya. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Engkau. Kami mau bersorak-sorai meninggikan Engkau ya Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh sangat baik. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Bapa di dalam surga, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dan saat yang indah ini Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan, ibadah kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Kami teringat akan saudara-saudara seiman kami, mereka yang saat ini sedang terbaring sakit, mereka yang saat ini sedang mengalami kesesakan, kelemahan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami menguatkan hati kami, menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Dan kami percaya tidak ada suatu apapun yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Bahkan sakit penyakit, kesesakan, penindasan, apapun Tuhan yang menyesakkan kehidupan kami, kami percaya itu tidak akan membuat kami jauh dari kasih-Mu. Biarlah kami semakin mendekat kepada Tuhan, kami semakin berharap kepada Engkau, dan kami perintahkan kepada jiwa kami untuk memuliakan Engkau, memuji nama Tuhan, untuk bersyukur senantiasa, sebab kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuji Engkau dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hari-hari ini kita boleh tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan tanda-tandanya sudah semakin nyata. Biarlah hati kita terus terpaut kepada Tuhan, dan kita berdoa kiranya Tuhan selamatkan generasi ini, dan bersiaplah engkau menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah,
Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang, bersama-sama katakan, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan, ini doaku. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah tanda-tanda ini menjadikan peringatan bagi kami. Untuk kami bersiap sedia, baik atau tidak baik waktunya. Selalu bersiap sedia, walaupun situasi tidak memungkinkan. Mari Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat untuk kami menyelamatkan generasi ini. Menyelamatkan yang belum terselamatkan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu memberikan kekuatan, memberikan suatu pesan bagi kami, di mana kami hidup di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sampaikan isi hati-Mu, hamba-Mu siap menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom saudara yang kasih di dalam Tuhan. Mari kita akan lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Ya, ini seri khotbah akhir zaman beberapa saat yang lalu, mulai dari saya, Ibu Gembala, kita berkhotbah tentang akhir zaman supaya semuanya siap ketika Tuhan datang nanti. Ya, melihat keadaan dunia yang semakin lama semakin rapuh ini, baiklah kita mempersiapkan diri, jangan kendor, persiapkan dirimu. Mari kita lihat Lukas 12 ayat 35 sampai 48. Judul perikopnya yaitu kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap terikat, tetap berikat, dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibukakan pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
Dan apabila ia datang tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugas itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan dan makan minum dan mabuk. Maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tahu akan kehendak tuannya dan melakukannya, apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, judul perikop ini di sini adalah kewaspadaan. Saudara, hendaklah ayat 35, hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, pertama langsung, hendaklah pinggangmu berikat, pinggangnya berikat. Apa maksudnya pinggang berikat? Pinggang berikat bukan ikat pinggang biasa. Kalau zaman dulu ada slogan kencangkan ikat pinggang. Terus berpuasa, menghemat semuanya. Bukan seperti itu. Hendaklah pinggangmu tetap berikat. Seorang pelayan itu kalau di dalam budaya Yahudi sana, dia memakai dua pakaian. Yang pertama yang dalam dan yang luar. Yang luar ini jubahnya panjang. Nah, hendaklah pinggangmu berikat. Kalau mau melayani tuannya ini jubah yang panjang supaya tidak merepotkan, itu diikat dengan ikat pinggang. Artinya apa? Siap melayani, bagaimanapun keadaannya siap melayani. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Saudara, pelita tetap menyala. Kalau saudara dulu pernah mendengar tentang perumpamaan gadis yang bodoh dan gadis yang bijaksana. Pelitamu tetap menyala. Untuk menyongsong tuan yang pergi, pelita harus tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Saudara, lihat di pulang dari perkawinan. Budaya orang Yahudi sana itu kalau perkawinan itu bisa sampai 2-3 hari, bahkan sampai 7 hari. Pesta perkawinan itu. Dan bayangkan kalau pesta perkawinan 7 hari, terus orang ini, tuan ini pergi ke suatu pesta. Bisa 2 hari, bisa 3 hari, bisa sehari juga. Nah, tuan ini memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk dia bersiap sedia. Hendaklah pinggangmu berikat dan pelitamu tetap menyala. Ketika aku pulang nanti ada yang membukakan pintu. Dan siap sedia. Saudara, di dalam budaya perkawinan itu lama.
Nah, hal yang perlu saudara lakukan di dalam menyongsong itu adalah sikap menanti-nantikan ini. Menanti-nantikan Tuhan. Saudara, di akhir zaman ini Tuhan berkata kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mana sudah dekat? Dari tahun 2000 sampai sekarang belum datang-datang. Ini untuk orang yang tidak menanti-nantikan mungkin bosan. Tapi untuk orang yang menanti-nantikan ini menjadi sesuatu yang kapan ya datangnya? Kapan ya datangnya? Saudara, kalau orang menanti-nantikan pasti ada namanya rasa kangen. Betul? Ya, menanti-nantikan kekasihnya yang mau pulang. Ada rasa kangen. Nah, kalau ada rasa kangen, menanti-nantikan ini pasti ditunggui. Sampai gak tidur-tidur, ditunggu-tunggui. Nanti barangkali 1 jam lagi datang. Nanti barangkali 1 jam lagi datang. Nah, saudara, ada rasa kangen. Ada rasa kangen terhadap yang dinanti-nantikan. Banyak orang terjebak jadi boring, jadi bosan. Kenapa? Karena tidak mengenal siapa yang dinanti-nantikan itu. Kalau saudara kenal dan saudara pengen ketemu, pasti menantikannya dengan berkobar-kobar. Ayo, sebentar lagi ketemu, sebentar lagi ketemu, sebentar lagi ketemu. Dengan antusias pasti. Nah, saudara, hal yang pertama tadi bahwa penggambaran seorang yang pinggangnya berikat dan pelitanya tetap menyala. Ini artinya siap melayani. Siap melayani. Yang kedua tadi sikap menanti-nantikan. Sikap menanti-nantikan. Kalau cukup lama, nah bagaimana ini sebenarnya hubungan antara hamba dengan tuannya. Kalau hamba dan tuannya itu hubungannya baik, mempunyai perpandangan yang pengetahuan, pengenalan yang dekat, pasti cara penantiannya berbeda. Di dalam menantikan pulangnya Tuhan ini ada dua tipe orang. Yang pertama ada orang yang setia dan bijaksana, yang kedua ada hamba-hamba yang jahat. Lihat, coba kita lihat dulu ya hamba-hamba yang jahat. Ayat 45, akan tetapi jikalau hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya Tuanku tidak datang-datang. Lalu ia mulai memukul hamba-hambanya laki-laki dan hamba-hambanya perempuan. Dan makan, minum, dan mabuk. Saudara lihat sini. Ketika dia melihat tuannya tidak datang-datang. Karena datangnya juga tidak pasti karena tuannya ini pergi menghadiri pernikahan. Jadi tidak pasti pulangnya kapan. Bisa malam hari, bisa tengah hari, bisa pagi hari, bisa besoknya. Nah, hamba yang jahat ini dia berkata Tuanku tidak datang-datang dan dia mulai memukul hamba-hambanya. Kenapa di sini dia mulai memukul hamba-hambanya? Karena apa? Cara pandangnya terhadap tuannya ini begitu. Wah ini Tuhan, aku hamba. Tuhan semena-mena suka mukul. Aku pun juga suka mukul. Saudara, orang yang tidak mengenal dengan jelas tuannya pasti akan memberikan persepsi seperti yang dipikirkannya. Nah ini yang hamba yang jahat ini keliru. Dia tidak punya hubungan yang indah, hubungan yang baik dengan tuannya. Mengira bahwa tuannya itu memukul dan dia juga lakukan memukul. Nah, yang kedua saudara, lihat di sini, dia mulai makan, minum, dan mabuk. Makan, minum, dan mabuk. Persepsi apa yang ada di dalam hamba-hamba yang jahat ini? Dia mengira bahwa tuannya ini waktu dia pergi ke sebuah perkawinan, dia pun di sana juga mengira bersukaria dan mabuk, maka dia juga lakukan. Hamba yang jahat ini juga melakukan mabuk, juga melakukan makan, minum, dan mabuk. Ya ada orang yang begini saudara. Kalau ada tuannya, dia, wah baik. Ya Tuhan, ya
Ya Tuhan, wah baik sekali. Bahkan tidak ada pekerjaan pun dia mengadang-adakan. Tetapi begitu tuannya ini pergi, barulah kelihatan sikap yang aslinya. Bagaimana sikap aslinya itu? Wah, ada seorang seorang pembantu rumah tangga, begitu tuannya ada, wah sikapnya manis sekali. Tapi begitu tuannya ditinggal pergi, tuannya apa yang terjadi? Pakaian tuannya dipakai selfie begini, terus diupload. Lah kok sama tuannya waktu ngupload ini kelihatan, duh ini kan pakaianku. Saudara, betapa tragisnya setelah itu, mungkin juga hamba-hamba ini, mungkin juga pembantu-pembantu ini bisa dipecat. Karena salah persepsi. Dia makan minum, mengira bahwa tuannya juga di sana makan minum dan mabuk. Padahal tidak. Ya. Nah, saudara lihat, apakah tuannya ini seperti itu dalam perumpamaan ini? Coba. Ayat 37 mengatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan. Saya ketika baca ayat 37 ini kaget. Berbahagialah hamba-hambanya yang didapati berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia itu siapa? Ia itu tuannya. Tuannya, ia akan mengikat pinggangnya. Yang mengikat pinggang siapa? Sesungguhnya yang tadi disuruh siapa? Yang tadi disuruh adalah pelayannya. Tetapi di sini, ia, tuannya itu akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka. Mereka itu siapa? Hambanya, duduk. Loh, ternyata sikapnya berbeda sekali. Mempersilahkan mereka duduk dan tuannya ini melayani. Luar biasa ya, tuannya ini melayani. Ini adalah gambaran daripada Tuhan kita. Aku datang, bukan untuk dilayani, tapi aku datang untuk melayani. Saudara, kalau kita ini pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala dan engkau tetap melayani Tuhan, maka ketika Tuhan datang, Tuhan akan melayani engkau. Amin. Tuhan akan melayanimu. Bukankah Tuhan kita yang luar biasa? Kita harus mengenal pribadinya lebih lagi. Di masa-masa yang sulit, masa-masa seperti ini, kenali Tuhanmu dengan benar. Ada hubungan antara engkau dengan Tuhan. Gambaran tentang Tuhan harus benar. Saudara, apakah di dalam benakmu gambaran tentang Tuhan? Tuhanmu siap melayani engkau ketika engkau melakukan yang benar. Mari turunlah di dalam kebahagiaan Tuhanku. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Yang pertama tadi apa? Penggambaran seorang yang dengan ikat pinggang. Yang berikat pinggangnya tetap berikat dan pelitanya tetap menyala. Yang kedua, penggambaran tentang hamba yang menanti-nantikan. Bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan ya. Yang nanti-nantikan Tuhan dan bagaimana persepsi kita tentang Tuhan. Pengenalan kita tentang Tuhan. Yang ketiga, yaitu gambaran untuk waspada, yaitu menggambarkan tentang waktu kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Waktu kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Ayat 40, hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu sangka-sangka. Digambarkan di sini, kalau pencuri datang, itu tidak ada yang tahu. Kalau tahu ya pasti bersiap-siap. Tapi karena tidak tahu, berjaga-jagalah, waspadalah terus. Hendaklah imanmu tetap menyala. Engkau tetap berharap kepada Tuhan. Dan hendaklah engkau tetap mengambil bagian apa yang Tuhan inginkan, kerjakan. Petrus berkata, Tuhan, kamikah yang kau maksudkan atau yang lain?
Tuhan berkata, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana? Pengurus rumah yang setia dan bijaksana. Ada kata setia, ada kata bijaksana. Setia itu tidak lekang oleh waktu, terus dia melakukan sesuatu. Dia tetap disiplin sekalipun tidak diawasi. Dia akan melakukan tetap bekerja sekalipun tidak diperintah. Sekalipun tidak kelihatan tuannya, dia akan tetap bekerja. Itu setia. Nah, saudara, kita tidak tahu kapan waktunya. Waktu yang digambarkan seperti pencuri, tidak tahu. Tapi orang yang setia akan tetap melakukan tugasnya. Orang yang setia akan tetap melayani Tuhan. Orang yang setia akan tetap melakukan sekalipun tidak diawasi, sekalipun tidak diperintah, dia tahu tugasnya. Jadilah seorang hamba yang baik. Nah, saudara, yang keempat ini kepenggambaran tentang hamba pengurus yang setia dan bijaksana. Pengurus yang setia dan bijaksana. Kalau tadi dikatakan setia itu tidak ada akhirnya, ya sekarang bijaksana. Saudara tahu di dalam Matius 25 tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di situ ada kata bijaksana. Yang bijaksana adalah dia membawa pelita dan sekaligus ada cadangan minyaknya. Saudara, jadilah bijaksana. Kalau seseorang menanti-nantikan Tuhan dan waktunya datang tidak disangka-sangka, orang yang bijaksana akan menyediakan minyaknya, akan persiapan. Jangan sampai kita ini terlambat di dalam mempersiapkannya. Seperti di dalam perumpamaan 5 gadis bodoh dan bijaksana. Jangan sampai seperti itu, saudara. Jangan sampai seperti gadis yang bodoh, yang membawa pelita tapi tidak membawa minyaknya. Dia tidak persiapan ketika mempelai itu datang. Apa yang harus saudara kerjakan hari ini? Persiapkan semuanya. Persiapkan dengan baik, menyongsong kedatangan Tuhan. Ada persiapannya sehingga pelitamu tetap menyala. Sehingga engkau tetap melakukan yang baik. Engkau tetap melakukan pekerjaan Tuhan. Engkau tetap berbuat baik. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang. Dan memuliakan Bapa di surga. Bukankah pelita tetap menyala? Dan masa-masa pandemi ini, sekalipun masa-masa pandemi, tetap persiapkan semuanya. Menyongsong kedatangan Tuhan. Tuhan akan datang. Maranatha, datanglah ya Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Saat ini Engkau ingatkan kami untuk kami waspada, bersiap sedia. Untuk kami tetap mempunyai persepsi yang benar tentang Tuhan. Untuk ikat pinggang kami tetap berikat. Dan pelita kami tetap menyala. Terima kasih Tuhan Yesus, ajari kami menjadi seorang hamba yang bijaksana. Yang siap menyongsong kedatangan Tuhan. Dan Tuhan akan mempercayakan pada kami sesuatu yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkati kami semuanya. Sehingga kami siap menyongsong kedatangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Saudara persiapkan roti dan anggur kalau ada. Kalau tidak ada, saudara bisa mengganti dengan yang mewakili. Misalkan diganti dengan sirup, teh atau apapun. Anggur diganti seperti itu dan roti, hosti ini bisa diganti dengan roti atau apapun juga. Ketika kita melakukan dengan mata tertuju kepada Yesus, maka kita akan juga merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan kepadamu, sebab Tuhan terlalu baik
Dan saat ini Tuhan kami akan masuk sakramen yang kudus, yaitu sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, biarlah kami ingat akan korban-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, berkati perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukannya. Haleluya. Amin. Saudara, angkat roti dengan tangan kanan ke atas dengan percaya kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang saudara angkat ini adalah lambang daripada tubuh Kristus yang diberikan kepada saudara. Dan saudara menjadi satu karena Tuhan sudah menyerahkan tubuhnya bagi saudara. Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita persiapkan anggur dengan tangan kanan, kita angkat ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang saudara angkat ini merupakan lambang daripada tubuh, daripada darah Kristus, darah yang memeteraikan perjanjian di mana saudara menjadi miliknya, sudah ditebus menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Mari kita minum dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan bersyukurlah bahwa Tuhan sudah bersekutu dengan engkau. Tubuhnya diberikan kepadamu supaya engkau diselamatkan. Darahnya tercurah mementaraikan perjanjian baru di mana engkau menjadi miliknya, engkau ditebusnya, engkau diampuni dosa-dosamu. Dan juga bilur-bilur Tuhan menyembuhkan yang sakit semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Kami serahkan kehidupan kami ke depan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan memberkati kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan menyertai dan memberkati kehidupan di dalam kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah kita pada saat ini. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu senantiasa. Tuhan menyertai. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati hidup pernikahanmu, Tuhan memberkati buah kandunganmu, Tuhan memberkati anak-anakmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pilihmu.